kubus ya, seperti kubus itu disebut sarkina. Nah, bentuk ini sih sebetulnya jarang-jarang aja ya, cuma berjarang ya. Nah, kemudian kalau yang membentuk rantai ya, mata rantai yang bersusun-susun itu disebut streptococcus ya. Jadi ingat ininya saja depannya ya, karena belakangnya itu tetap kalau bulat itu coccus, jadi di depannya saja. Nah, yang terakhir kalau bentuknya seperti anggur ya, seperti anggur ini disebut staphylococcus ya. Jadi berasal dari kata stapi ya, stapi artinya anggur. Ya. Ini bentuk-bentuknya, ini yang harus kalian simak. Nah, yang paling sering, yang paling banyak itu muncul ada yang chat saya. Oh ya, silakan yang mau ke toilet anu aja ya, chat, nggak usah tunggu balasan dari saya. Oke. Nah, untuk yang bentuk fokus itu sendiri ya, ini ada yang paling sering kita temui itu Diplococcus, Streptococcus dan Staphylococcus ya. Sementara Tetracoccus dan Sarkina itu sangat jarang ya, hanya sedikit saja. Nah, ini bentuknya ya secara mikroskopik ya, ini secara mikroskop cahaya, kemudian ini mikroskop 3 dimensi ya atau elektron. Nah, menggunakan mikroskop cahaya, contohnya Streptococcus ya, bentuk Streptococcus tadi ini, kita ambil contohnya Streptococcus mutan ya, yang menyebabkan apa namanya, yang terlibat dalam pembentukan karies gigi ya. Bentar ya. Bentar ya, mohon maaf, saya balas dulu. Oke, kita lanjut. Jadi saya ambil contoh misalnya bentuk Streptococcus ini, kita ambil Streptococcus mutan, ya, di mana terlibat dalam pembentukan karies gigi. Jadi secara mikroskopik, ya mikroskop cahaya bentuknya seperti ini, ya berantai, ya membentuk mata rantai. Nah, secara 3 dimensi seperti ini, ya berbentuk rantai juga, ya bulat-bulatan yang bersusun-susun. Kemudian ada contohnya lagi Staphylococcus aureus ya, berdasarkan dari bentuknya ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Staphylococcus itu berbentuk seperti anggur. Nah, ini bentuknya juga kalau kita lihat di mikroskop ya memang sekilas seperti anggur ya, buah anggur yang bersusun-susun. Nah, ini Staphylococcus aureus sekedar informasi merupakan bisa menyebabkan infeksi ya pada luka. Biasanya kalau ada orang luka terjadi sepsis, tadi sudah dengar istilah sepsis, itu banyak disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Sebetulnya Staphylococcus aureus itu banyak sih di mukosa hidung, kemudian di kulit ada banyak. Cuma pada saat-saat tertentu nanti kita akan bahas di kuliah infeksi mikroorganisme, kaitannya nanti dengan flora normal. Jadi secara umum itu banyak juga di kulit dan di mukosa hidung. Tapi ketika terjadi luka, ya terjadi luka sobekan, maka Staphylococcus ini bisa masuk dan menginfeksi. Maka Staphylococcus ini bisa masuk dan menginfeksi ya. Karena apa? Staphylococcus ini sangat butuh nutrien dari sel-sel darah merah ya, seperti itu. Nah, ini contohnya Staphylococcus. Kemudian yang bentuk Diplococcus ya, ini saya ambil contoh Diplococcus pneumoniae. Jadi bentuknya dua-dua juga. Nah, ini Diplococcus biasa juga disebut sebagai Streptococcus pneumoniae ya, karena ada bentuknya Diplococcus ini yang berantai 3, 4 juga ya, tapi umumnya dia tersusun atas 2 fokus ya, 2 bulatan. Makanya disebut Diplococcus. Nah, ini menyebabkan penyakit pneumonia, bahkan meningitis pada otak ya, pada selaput otak. Ya. Nah, setelah bentuk kokus, ada lagi yang disebut dengan bentuk basil. Ya. Basil ini bentuk batang. Ya. Jadi bentuk batang ini ada beberapa juga. Tadi kokus ada beberapa, batang juga ada beberapa. Ya. Yang pertama, kalau satu disebut monobasil. Ya. Ingat depan-depannya saja. Kalau satu itu mono, kalau ada basilnya berarti itu berbentuk batang. Nah, kemudian ada diplobasil kalau 2. Lalu ada streptobasil. Ya. Streptobasil. Nah, ini contoh kuman yang berbentuk basil. Yang streptobasil ini contohnya Bacillus anthracis ya, penyebab penyakit antraks ya, yang kalau secara kasat mata di kulit itu terjadi borok ya, terjadi pada borok. Ini juga pernah digunakan sebagai senjata biologis ya pada saat perang antara Kuba dengan Amerika. Jadi
agen CIA Amerika menggunakan Bacillus anthracis ya untuk membunuh Presiden Fidel Castro ya dari Kuba. Nah ini sporanya Bacillus anthracis ini dikeringkan kemudian diberikan menggunakan sepucuk surat ya, tapi nggak berhasil sih. Nah ini bisa menyebabkan penyakit antraks. Jadi kalau terinfeksi pada kita itu bisa menyebabkan borok pada kulit. Jadi umumnya pada hewan ya ini, pada hewan, tapi bisa juga menginfeksi manusia. Ya. Bentuknya streptobacil. Nah, yang lainnya berbentuk monobasil. Ini seperti E. coli ya, bakteri yang berperan pada saat pembusukan sisa-sisa makanan yang kita keluarkan lewat feses. Nah, ini juga bisa menyebabkan penyakit kalau tempatnya dia berbeda dari yang seharusnya. Jadi secara garis besar dia terdapat di saluran pencernaan ya, di usus halus dan usus besar. Namun pada kondisi tertentu ya dia juga bisa menyebabkan infeksi, misalnya infeksi saluran kemih ya. Paling banyak dialami anak-anak cowok ini, misalnya penggunaan toilet yang kurang bagus ya. Jadi penggunaan water closet itu kalau lagi duduk, mohon maaf kelaminnya terkena dengan WC duduk itu ujungnya ya. Kemudian ada bekas kotoran feses yang belum bersih di situ, kemudian nempel di ujung penis lalu masuk ke saluran uretra, ya sudah, itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, E. coli ini cukup berbahaya ya. Kemudian yang lainnya lagi, contohnya Salmonella typhi ya, ini menyebabkan penyakit tipes. Ini kelihatan seperti berambut-rambut. Nanti kita jelaskan apa sih ini kok ada berambut-berambut gini. Jadi ini kok nggak ada berambutnya, sementara ini ada rambut seperti rambut. Jadi ini nanti kita jelaskan, ini adalah flagel ya, alat geraknya. Ya, alat geraknya. Nah ini Salmonella typhi menyebabkan tipes ya, penyakit yang paling sering diderita sama mahasiswa ya, penyakit radang usus. Jadi ususnya mengalami perforasi atau bolong-bolong ya, makanya terasa nyeri kalau orang yang terinfeksi tipes. Nah ini disebabkan sama ini kuman Salmonella typhi. Bukan penyakit pes ya, tipes sama pes beda. Kalau pes itu penyakit yang disebabkan sama Yersinia pestis, ada itu penyakit demam hitam, yaitu pernah mewabah dan membunuh jutaan orang juga ya, pernah mewabah, namanya demam hitam karena memang hitam badan kita kalau kena penyakit pes itu ya, kuku-kuku, kemudian kulit itu menghitam seperti orang yang kena luka bakar, luka habis dipanggang gitu ya. Nah ini sekilas tentang bakteri-bakteri yang berbentuk basil. Kemudian ada lagi yang berbentuk spirilia, ya, spiral. Nah ini jenisnya, yang pertama ada berbentuk spiral itu sendiri, ya seperti huruf M, ya spiralnya hanya sekali saja. Kemudian ada yang berbentuk koma, ya berbentuk seperti kacang buncis, kacang hijau ya, berbentuk seperti ya kacang-kacangan. Nah kemudian ada yang berbentuk spiroseta, artinya spiralnya banyak. Ya, spiralnya lebih dari satu, memanjang. Ya. Nah ini contohnya bakteri-bakterinya. Yang pertama ada Campylobacter jejuni, ya ini menyebabkan penyakit pada gastrointestinal, ya saluran pencernaan. Ya biasanya sih pada pada hewan-hewan ternak. Ya ini banyak terdapat di hewan ternak, usus-usus hewan ternak. Ya. Tapi dia kalau pada hewan dia tidak menyebabkan penyakit. Nah pada saat kita konsumsi, nah ini masuk ke manusia, hostnya beda, dia bisa menyebabkan penyakit. Biasanya sih orang yang suka konsumsi makanan-makanan mentah ya, atau misalnya makanan dibakar ya, itu sering masih terdapat Campylobacter jejuni. Jadi belum mati secara utuh kita sudah konsumsi. Ya. Jadi ini masuk menginfeksinya secara foodborne, artinya lewat makanan ya. Contoh lainnya ini tadi berbentuk spiral ya. Kemudian yang berbentuk koma ini contoh Vibrio cholera. Ya, jadi ini menyebabkan penyakit kolera atau penyakit diare, di mana kalau orang diarenya itu warna kotorannya ya, warna cairan kotorannya itu seperti air beras ya, air tajin. Nah, ini yang menyebabkannya Vibrio cholera, bentuknya seperti koma ya, ada ekornya juga. Ya, kalau kita lihat di mikroskop cahaya ini berekor, jadi ada alat geraknya. Ya. Kemudian contoh lainnya kalau yang untuk spiroseta itu ada Treponema pallidum. Ya. Ini diambil dari kencing. Ya. Treponema pallidum ini menyebabkan ini ya penyakit sifilis atau raja singa, penyakit kelamin ya. Orang yang suka jajan sembarangan. Ya.
Jadi dia menginfeksi seseorang, ini bisa menyebabkan luka-luka ya, bisa menyebabkan luka pada alat kelaminnya dan membentuk ruam-ruam di tubuh. Nah, kalau di gigi ya biasanya larinya ke anak-anak yang dari bayi ya, di bawah ibunya misalnya terinfeksi Treponema pallidum, kemudian terkena anak bayinya itu bisa mengalami kelainan di giginya ya, namanya Hutchinson teeth kalau tidak salah ya. Silakan kalian cari di internet. Jadi gigi serinya itu seperti membentuk huruf M ya, jadi bergerigi ya. Jadi itu penyakit Hutchinson teeth, itu disebabkan oleh infeksi Treponema pallidum. Ya, nah ini sampelnya diambil dari kencing urin seseorang ya, sudah terinfeksi dia. Ya, itu contoh-contoh bakteri yang berbentuk spiral ya. Selanjutnya kita masuk ke struktur bakteri ya. Nah, secara garis besar struktur bakteri itu seperti ini ya. Jadi ada bagian kita dari mana ya? Dari dalam dulu deh ya. Atau dari luar ya. Dari luar ini yang pertama ada kapsul ya, ada kapsul. Tapi tidak semua bakteri mempunyai kapsul ya. Hanya bakteri tertentu. Ini cuma menggambarkan bakteri secara lengkap saja ya. Kalau bakteri lengkap itu seperti ini. Jadi lapisan luarnya kalau lengkap ya itu dia memiliki kapsul ya. Jadi kapsul ini dia yang bisa bersifat patogen atau bisa menyebabkan penyakit. Ya sangat infeksius. Jadi bakteri kalau sudah memiliki kapsul itu biasanya lebih infeksius daripada bakteri yang tidak memiliki kapsul. Ya. Bukannya kalau nggak punya kapsul nggak infeksius, cuma tingkatannya lebih parah ya kalau sudah memiliki kapsul. Nah di dalamnya kapsul lagi, masih di bagian kapsul deh. Masih di bagian kapsul itu terdapat pili ya. Ada yang bagian berambut ini, ada pili. Nah, ini pili fungsinya apa? Pili ini fungsinya yang pertama ada pili sebagai alat gerak, jadi dia membantu pergerakan juga selain flagela nantinya, jadi dia membantu alat gerak. Kemudian pili lagi fungsinya ini untuk mentransfer material genetik. Jadi material genetik bakteri itu ada dua ya, ada kromosom, ada plasmid ya. Jadi yang bisa ditransfer itu adalah plasmid ini. Jadi bagaimana transfernya dari bakteri satu ke bakteri lain? Ada bakteri lain yang sebetulnya tidak punya plasmid ya, tapi ditransferkan. Bagaimana transfernya? Yang menggunakan pili. Ada yang namanya nanti pili konjugatif ya. Jadi ada pili sebagai alat gerak, ada pili konjugatif ya. Jadi dia mentransfer plasmidnya ke bakteri lainnya. Nah, di wilayah kapsul lagi, bukan di wilayah kapsul ya, artinya bagian luar lagi, ada kita lihat di sini flagela ya. Jadi ini mempercepat pergerakan bakteri ya. Semakin berflagela suatu bakteri maka semakin infeksius. Kenapa? Ya karena dia bisa pergi kemana-mana ya. Sementara kalau tidak punya flagela dia biasanya stagnan di situ saja atau terbawa sama aliran darah atau aliran limpa. Ya sementara kalau dia punya pili maka biasanya pergerakannya cepat, dan biasanya bakteri-bakteri yang mempunyai pili ini biasanya bakteri anaerob, jadi dia tidak butuh oksigen, jadi dia cari tempat yang terdalam, ya, makanya menggunakan pili. Itu bagian luar ya. Masuk lagi ke bagian dalamnya, ya, masuk lagi ke bagian dalamnya, ada bagian yang disebut sebagai dinding sel, ya. Jadi setelah kapsul ada bagian dinding sel. Nah, bagian dinding sel ini hampir semua bakteri itu punya. Ya, hampir semua bakteri itu punya, kecuali ada nanti mikoplasma sama ureaplasma. Ya, jadi mikoplasma sama ureaplasma dia tidak punya dinding sel, tapi digantikan dengan sterol. Ada istilahnya sterol. Nanti dia seperti lapisan lilin, ya lapisan lemak. Jadi pengganti dari sel wall, dinding sel. Nah, dinding sel ini nanti yang akan membagi bakteri menjadi dua. Ya, ada bakteri gram positif, kemudian ada bakteri gram negatif. Ya, dari dinding sel ini ya, dari sifatnya nanti kita akan bahas seperti apa sih bakteri gram positif dengan gram negatif ya. Jadi nanti dia yang dibedakan berdasarkan dinding selnya ini, penyusun dinding selnya. Nah, masuk ke dalam lagi ada yang disebut sebagai membran plasma ya, atau disebut sebagai membran sel ya, membran sitoplasma, sama saja ya, membran sel, membran plasma, membran sitoplasma sama saja. Jadi ini bagian dalam lagi. Jadi ini sifatnya lebih lentur ya, lebih lentur, kemudian semi permeable. Jadi
ion-ion dari luar bisa keluar masuk melalui membran plasma ini, karena lapisannya juga cukup tipis ya dibandingkan yang lain, makanya perlu dinding sel ya, dinding sel. Nah, masuk ke bagian dalam ya, bagian dalam kalian lihat di sini ada bagian berwarna ungu, ini disebut sebagai sitosol ya. Kalau di sel kita sitoplasma sama saja ya. Jadi bagian yang cair ini cairan, ini disebut sitosol ya. Nah, di dalam sitosol ini terdapat material genetik ya. Material genetik ada berupa kromosom ya, sama di tubuh manusia juga ada kromosom, ada 46 kromosom untuk sel-sel tubuh ya, sementara sel kelamin ada 23 pasang. Nah, kalau di bakteri itu dia hanya satu saja kromosomnya, tapi cukup cukup panjang ini, makanya berlipat dia ya, berlipat. Nah, selain kromosom ya, kromosom ada juga plasmid ya. Ini juga material genetik ya. Nah, apa bedanya antara kromosom dengan plasmid? Kalau kromosom ini dia yang mensintesis protein-protein untuk membentuk struktur bakteri ini, baik itu dinding sel, baik itu membran plasma maupun kapsul ya. Jadi bentuk-bentuk struktur itu disintesis proteinnya dari kromosom ya. Sementara kalau yang plasmid sendiri fungsinya untuk apa? Nah, kalau plasmid sendiri dia mensintesis protein untuk pertahanan dari bakteri tersebut. Misalnya untuk menghindari sel imun, atau misalnya untuk faktor patogen, misalnya menyebabkan penyakit atau resistensi antibiotik ya. Ini disebabkan sama plasmid ya. Tadi kita bahas tentang resistensi antibiotik. Nah, penyebabnya apa? Ini ya. Misalnya antibiotik diberikan, dia hanya merusak sedikit bagian plasmid ini. Nah, kemudian bagian di sini menyambung lagi dengan sini membentuk protein baru. Ya, membentuk protein baru yang sifatnya bisa melapisi sel-sel bakteri ini. Ketika diserang lagi antibiotik yang serupa, dia sudah tidak kenapa-kenapa ya. Jadi ini lebih ke pertahanan. Nah, kalau misalnya plasmid tidak ada pada suatu bakteri, maka apa, bakteri itu masih bisa berkembang? Masih bisa ya. Kalau plasmidnya dicabut, ini bakteri masih bisa berkembang, karena yang membentuk struktur-struktur bakteri adalah kromosom, bukan plasmid ya. Tapi kalau kromosomnya yang dicabut, diambil, nah sudah wassalam, jadi sudah nggak ada lagi, bakteri tersebut bisa mati ya, seperti itu. Nah, selain material genetik, di dalam sitosol juga terdapat granula-granula makanan ya. Jadi ini fungsinya menyimpan cadangan makanan ya. Jadi bakteri juga menyimpan cadangan makanan, bukan cuma kita saja yang menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak ya. Jadi bakteri juga menyimpan cadangan makanan. Kemudian bakteri juga memiliki ribosom, ya jelas. Bagaimana dia bisa membentuk strukturnya ini, kemudian membentuk pertahanan tubuhnya sendiri kalau nggak punya ribosom. Karena seperti yang kita ketahui, ribosom itu kan fungsinya untuk mensintesis protein, ya kan? Kalau di manusia itu dari nukleus ditranskripsi dulu menjadi mRNA, kemudian nanti keluar di sitoplasma, masuk ke ribosom, ditranslasikan menjadi asam amino yang bersusun membentuk suatu peptida yang disebut sebagai protein. Nah, ini juga sama fungsinya bakteri. Jadi material genetik ini ya ditranslasikan ya, dirubah dulu menggunakan enzim RNA polimerase ya. Jadi juga punya enzim RNA polimerase. Setelah dirubah, kemudian ditranskripsikan menjadi protein-protein, baik itu protein struktural maupun protein fungsional ya. Ini fungsinya dari ribosom ya. Oke, itu struktur bakteri ya. Jadi ini penjelasannya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada nukleoid ya. Jadi ini nukleoid tadi artinya bakteri itu tidak memiliki nukleus, beda dengan manusia. Jadi manusia itu selnya punya inti yang disebut nukleus. Sementara kalau bakteri atau prokariot lainnya itu nggak punya nggak punya selubung inti. Ya, itu yang perlu dicatat. Jadi mereka nggak punya selubung inti. Nah, jadi dia berada pada, makanya ini kromosomnya disebut juga nukleoid ya. Nukleoid artinya dia tidak memiliki lapisan nukleus yang jelas, tidak memiliki inti yang jelas ya, karena dia prokariot. Ya. Nah, ini penjelasannya juga ya, yang tadi sudah saya sampaikan.
Kemudian ribosomnya tadi kalau kita simak ini kan bersusun-susun ya. Ini disebut juga istilahnya poliosom atau poliribosom karena bersusun-susun ya, bersusun banyak ya. Itu. Jadi ini yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini tadi membran sitoplasmanya kalau apa namanya? Bakteri secara umum itu memiliki membran sitoplasma kecuali mikoplasma ya. Jadi mikoplasma itu membran sitoplasmanya dia berbentuk sterol ya. Sterol itu seperti lapisan lilin ya, termasuk golongan lemak juga. Jadi itu yang melapisi dari mikoplasma ya. Nah, peranan sitoplasma tadi yang sudah saya sampaikan, jadi dia bersifat semi permeable ya, jadi bisa mengambil zat-zat dari luar, kemudian apa namanya melepaskan juga zat-zat dari dalam yang tidak dibutuhkan sama bakteri ya, persis sama seperti sel tubuh manusia juga ya, ada difusi, osmosis ya, kemudian apa namanya transport aktif, transport pasif ya melalui membran sel atau membran plasma. Kemudian fungsinya lainnya mempertahankan keseimbangan elektrolit ya, jadi keluar masuknya cairan elektrolit ya, baik itu ion-ion ya, mau itu ion positif seperti natrium atau kalium ya, kemudian ion-ion negatif ya, kemudian apa namanya peranan lainnya menyediakan tempat untuk reaksi utama enzim berhubungan dengan metabolisme energi, dan yang perlu kita catat lagi bahwa membran sitoplasma ini yang bersifat antigen ya. Jadi kenapa nanti kita belajar tentang imunologi, kenapa apa namanya antibodi itu berbeda antara bakteri satu dengan bakteri lainnya karena dipengaruhi sama antigen. Nah, antigennya ini terdapat pada membran sitoplasma kalau di bakteri ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak sih di kuliah imunologi ya, seperti itu. Nah, pada bagian tertentu ya, tadi di sini belum ada saya sebutkan ya. Jadi pada bagian tertentu ada juga yang disebut sebagai mesosom ya, di bagian sini ya. Jadi ini mesosom ini merupakan membran sitoplasma yang mengalami invaginasi. Invaginasi artinya dia menutup tapi masih ada sisa. Nah, sisanya ini berlipat-lipat, membentuk lipatan. Ini yang disebut invaginasi. Ada yang menyatakan bahwa ini hanya bagian tambahan ya, tapi ada literatur lain mengatakan bahwa ini merupakan tempat untuk sekresi ya, sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh bakteri ya. Jadi ada juga yang mengatakan dia cuma aksesoris saja ya, seperti itu. Kemudian tadi sudah dinding sel ya, saya jelaskan sedikit tadi. Nah, ini kita masuk lebih dalam lagi. Nah, secara garis besar ya, dinding sel bakteri itu ada gram positif ya. Kalau misalnya nanti diwarnai, kalian sudah kerjakan tadi tugas ya, kalau sudah kerjakan tugas 2 itu sudah ada sedikit pemahaman. Jadi biasanya warnanya ungu ya, ungu atau kebiru-biruan. Nah, kemudian yang lainnya lagi itu ada dinding sel yang sifatnya gram negatif. Jadi kalau diwarnai gram, dia warnanya merah ya. Ini sengaja saya kasih biru untuk mengingatkan kalian bahwa kalau gram positif itu biasanya warna biru atau ungu. Sementara kalau gram negatif warnanya merah. Ya, ini pertama kali ditemukan sama Christian Gram. Jadi bukan pewarnaan gram ya, gram apa? Timbangan ya, atau garam ya. Jadi bukan seperti itu. Artinya ini memang namanya gram ya, diambil dari Christian Gram untuk menghormati penemunya ya. Nah, selain dinding sel yang sifatnya gram positif maupun gram negatif, ada juga sifat dinding sel yang berupa tahan asam ya. Tahan asam. Jadi hampir semua bakteri ya kalau dikasih asam kuat ya itu bisa hancur ya. Tapi kalau ada bakteri tertentu yang sifat dinding selnya adalah bakteri tahan asam. Jadi dikasih asam kuat misalnya alkohol 70% ya. Bukan apa namanya itu apa namanya, saya mohon maaf saya lupa, yang jelas jika diberikan suatu asam maka dia tidak akan bereaksi, maka dia tidak akan hancur, berbeda dengan bakteri yang lainnya ya. Dan ini dimiliki sama Mycobacterium tuberculosis ya, genus dari Mycobacterium, mau itu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan tuberkulosis atau Mycobacterium lepra yang menyebabkan kusta, yaitu dia sifatnya tahan asam ya. Namun secara garis besar Mycobacterium ini dia masuk di apa namanya, secara pewarnaan gram dia masuk di gram positif ya. Jadi dia tidak masuk di gram negatif. Nah, terkhusus ini hanya terkhusus saja ketika diwarnai dengan pewarnaan tahan asam ya. Pewarnaan tahan asam dia tahan sama asam, berbeda dengan bakteri lainnya yang bisa hancur dengan asam kuat ya.
Nah, ada juga yang sudah saya sampaikan tadi yang tidak memiliki dinding sel, mikoplasma dan ureaplasma. Jadi dia tersusun sama sterol ya, lapisan-lapisan lemak yang menyerupai lilin. Nah, ini contohnya ya, kalau kita lihat di gambar, ini bakteri gram positif kalau sudah diwarnai, dia warnanya ungu atau biru. Kemudian kalau gram negatif, ya gram negatif itu warna merah. Nanti kita akan bahas di simulasi praktikum ya, simulasi praktikum. Kenapa bisa kok yang gram positif dia berwarna demikian, kok yang gram negatif tetap apa namanya tiba-tiba berubah warnanya menjadi merah? Ya nanti ada penjelasannya. Yang saat ini cukup ditahu saja bahwa kalau di mikroskop itu dia seperti ini ya, satu ungu ke biru-biruan atau yang satunya lagi negatif itu berwarna merah. Nah, untuk bakteri tahan asam ini bukan bukan gram negatif ya karena warnanya merah, kemudian apa namanya? Dia disebut juga bakteri gram negatif, enggak seperti itu ya. Artinya ini ada pewarnaan lainnya namanya pewarnaan Ziehl-Neelsen ya, pewarnaan tahan asam untuk menguji bakteri tersebut tahan asam apa enggak. Nah, kalau bakteri lainnya ini kayak yang ini, kemudian yang ini, ya misalnya ini Streptococcus mutan, kemudian ini bakteri gram negatif E. coli, ya. Itu kalau dikasih warna asam, dia akan mati, dia akan hancur tubuhnya, jadi tidak terdeteksi. Sementara yang terdeteksi ini hanya kelompok dari Mycobacterium, ya, mau itu lepra, mau itu apa namanya, Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium bovis. Kalau bovis itu pada paru-paru sapi ya, pada paru-paru hewan, dia tuberkulosis pada hewan ya. Ada banyak sih sebetulnya jenis Mycobacterium ya. Jadi seperti itu kalau dinding selnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, kelihatan rumit juga, cuma bisa kok kita pahami ya. Jadi kita fokusnya di ini ya, di dinding selnya ya. Nah, kalau untuk gram negatif ya, apa bedanya antara gram positif dengan gram negatif? Kalau gram positif ya, gram positif lapisan peptidoglikan ya. Peptidoglikan itu artinya ada peptida, kemudian ada glikan, gugus glukosa ya yang bergabung, makanya disebut peptidoglikan. Nah, itu lapisannya lebih tebal ya. Gram positif, ingat lapisan peptidoglikannya lebih tebal ya. Lapisan peptidoglikannya lebih tebal dinding selnya ya. Sementara kalau gram negatif lapisan peptidoglikannya lebih tipis. Tapi dia memiliki lapisan atas yang tebal yang disebut sebagai lipopolisakarida atau LPS ya. Ini harus ditahu ya karena ini prinsipnya, prinsip gram positif dan negatif. Ingat, jadi untuk yang gram positif tadi lapisan peptidoglikannya sangat tebal, sementara untuk yang gram negatif lapisan peptidoglikannya lebih tipis, cuma dia memiliki lapisan lipopolisakarida yang tebal ya. Nah, terus memangnya kenapa kalau tebal yang peptidoglikan kemudian lipopolisakarida yang lebih tebal? Terus kenapa memangnya? Nah, berdasarkan pengamatan misalnya di laboratorium atau ilmu patologi ya, bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan ini biasanya agak sulit ditembus sama antibiotik ya, biasanya lebih sulit karena ketebalan dari peptidoglikan ini menyebabkan susah masuknya antibiotik menembus lapisan dinding sel ya, seperti itu. Sementara itu kalau lapisan lipopolisakarida ini memang lapisan peptidoglikannya sangat tipis, tapi karena lapisan lipopolisakaridanya sangat tebal, nah ini dia bisa memicu respon imun yang sangat berat ya. Jadi lapisan lipopolisakarida ini yang biasanya berikatan sama antibodi ya. Biasanya kalau menyebabkan infeksi itu dia lebih berat ya. Dibandingkan dengan yang gram positif. Ya, contohnya gram positif tadi kayak Streptococcus mutan itu sedikit demi sedikit memang menyebabkan infeksi, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Beda dengan lipopolisakarida. Kalau lipopolisakarida itu dia cukup memicu respon imun untuk bekerja keras, ya seperti itu. Nah, ini gambarannya gram positif maupun gram negatif ya. Kalau kita lihat di sini contohnya lagi, kita abaikan dulu sitoplasma, DNA, ribosom, ya kita lihat di peptidoglikannya ya. Jadi peptidoglikannya untuk gram positif itu lebih lebih tebal ya, lebih tebal. Sementara kalau gram negatif dia lebih tipis, tapi di atasnya ya dia memiliki lapisan lipopolisakarida yang cukup tebal. Seperti itu ya, bedanya gram positif sama gram negatif. Nah, nanti pada saat pewarnaan gram ini juga yang mempengaruhi kenapa zat warna yang digunakan itu kok
bisa dipertahankan sama gram positif, sementara gram negatif dia tidak bisa pertahankan. Dia ketika dikasih warna merah ya, safranin ya, itu nanti berwarna merah. Nanti kita akan jelaskan di ini ya, di praktikum simulasi ya. Jadi ini sekilas secara garis besar saja. Baik, kemudian ini contoh-contohnya ya. Terserah kalian mau hafal apa enggak, atau mau dibuatkan jadi mading ya, kalian ketik kemudian kalian tempel di tembok kalian. Jadi kalau ketemu misalnya ada orang menyebutkan kalau Bacillus anthracis yang penyebab penyakit antraks, itu dia termasuk gram positif apa negatif. Nah, kalian cukup lihat ini, oh dia masuk Bacillus, artinya dia gram positif ya gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya lagi, Vibrio cholera yang menyebabkan disenteri, yang menyebabkan diare, itu dia masuk gram positif apa negatif ya? Kalian lihat tabel ini saja. Oh ternyata dia terdaftar di gram negatif ya. Dia masuk warga gram negatif ya, seperti itu. Jadi cukup dilihat di sini saja. Nah ini sudah ada bentuknya, saya sudah buatkan. Terserah kalian mau gimana kan. Yang jelas ini memudahkan saja ketika nanti ada yang bertanya. Dan ini juga berdasarkan dinding selnya nanti, ini juga nanti penentuan antibiotik. Yang mana misalnya, karena antibiotik itu ada banyak jenisnya, ada yang menyerang bakteri gram positif, ada yang negatif. Ya, misalnya kayak penicillium, ya, misalnya menyerang bakteri gram positif, sementara misalnya streptomycin, dia menyerangnya gram negatif. Ya, itu ada pengelompokannya sendiri, makanya harus diketahui dulu sebelum menggunakan antibiotik ini. Sasaran kita ini mau kemana ini? Apakah positif atau negatif? Karena akan berbeda responnya. Jangan sampai obat untuk gram negatif kita kasihkan ke gram positif. Nanti agak sulit bekerja. Mungkin bekerja tapi tidak maksimal. Sama, obat yang seharusnya ke gram negatif, kita kasihnya gram positif ya. Gitu, terbalik-balik. Makanya harus dipahami. Kita lihat dulu, infeksinya ini disebabkan positif kah atau negatif ya. Ini sudah ada tabelnya. Ini cukup memudahkan ya. Kalian bisa tahu termasuk bentuknya juga ya. Kalau ditanyakan bentuknya modelnya seperti apa, ini sudah ada ya, sudah saya coba buatkan. Jadi seperti itu untuk dinding sel. Kemudian kita masuk ke kapsul tadi ya. Nah ini contohnya ya, kalau koloni ini secara makroskopis. Tadi sudah belajar tentang koloni bakteri. Nah kalau bakteri yang memiliki kapsul bentuknya seperti berlendir ya koloninya ya, agak-agak berlendir berwarna putih. Nah ini kapsul ini ya biasanya untuk melindungi bakteri terhadap imunitas tubuh ya, untuk menghalangi imunitas tubuh menyerang bakteri. Jadi cukup kuat, walaupun sebetulnya nanti juga akan dimusnahkan sama imunitas tubuh, komponen imun tubuh, tapi cukup sulit ya, cukup sulit karena lapisan dari kapsul tersebut ya yang harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum menembus dinding selnya bakteri ya. Nah, ini juga kapsul bakteri sebagai faktor virulensi. Artinya yang menyebab virulensi itu artinya dia meningkatkan derajat dari infeksi. Ya, dia menyebabkan infeksi itu misalnya dari angka, kalau misalnya yang tidak memiliki kapsul itu cuma infeksinya, angka kekuatan infeksinya 2 ya. Nah, kalau sudah memiliki kapsul, dia angka kekuatan infeksinya itu bisa jadi 5 atau bahkan sampai 10 ya. Jadi dia meningkatkan faktor virulensi artinya. Nah, contoh bakteri yang berkapsul ya seperti Streptococcus mutan ya yang menyebabkan karies. Kemudian ada Diplococcus pneumonia tadi yang menyebabkan pneumonia radang paru-paru. Kemudian ada Klebsiella pneumonia menyebabkan radang paru-paru juga, ada Bacillus anthracis yang menyebabkan antraks, dan Clostridium perfringens yang menyebabkan keracunan makanan. Biasanya misalnya susu-susu yang yang tidak dipasterilisasi ya, itu banyak mengandung Clostridium perfringens. Nah, itu dia lapisannya. Biasanya koloninya kalau ditumbuhkan di medium ini agak berlendir bentuknya ya. Nah, untuk melihat struktur secara mikroskopis itu digunakan pewarnaan kapsul namanya ya. Nah, kalau bakteri yang memiliki kapsul dia bentuknya seperti ini. Jadi bakterinya di sini ini lapisan kapsulnya, dia berwarna bening ya, berwarna bening. Sementara kalau bakteri yang tidak memiliki kapsul ya, tidak memiliki kapsul, dia tidak tidak diselubungi sama ini ya, yang berwarna bening ini. Nah,
Nah ini kalau kita lihat ini kan dari pewarnaan juga berwarna merah, ya ini lebih dekat ke gram negatif ya, Klebsiella. Oke, itu tadi dari kapsul. Kemudian spora. Tadi ada kapsul, kemudian di sini kita masuk spora ya. Nah, spora ini ya merupakan bentuk bakteri pada saat kondisi yang ekstrim ya. Jadi kita langsung saja. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ada kalanya suatu bakteri itu dia berhadapan pada suhu yang ekstrim, misalnya suhu ekstrim atau terpapar sama bahan kimia yang bisa merusak atau bahkan mungkin pada kondisi di mana nutrisi tidak ada. Maka jalan satu-satunya adalah dengan membentuk spora ya, membentuk spora. Nah, bentuk spora bakteri ini merupakan endospora. Kenapa endospora? Karena dia membentuk sporanya di dalam tubuhnya, bukan di luar. Ya, jadi spora ini hampir sama dengan sporanya fungi ya. Kalau kalian nanti belajar fungi ada spora juga, tapi spora fungi ini untuk perkembangbiakan. Sementara kalau spora pada bakteri ini untuk perlindungan. Ya, ada peristiwa nanti misalnya bukan kalau tadi kapsul juga melindungi, tapi ada nanti juga bakteri yang mungkin tidak berkapsul ya, bakteri yang tidak berkapsul dia membentuk lapisan spora ya. Dengan adanya spora ini dia bisa melindungi dari cuaca-cuaca ekstrim, misalnya panas, kekeringan atau zat kimiawi. Nah, contoh bakteri yang membentuk spora ini ada Clostridium sama Bacillus juga ya, termasuk Bacillus anthrax. Nah, ini bentuk spora ya, kalian bisa lihat di gambar ya, bentuknya seperti ini. Jadi ada lapisan di dalam, kemudian ada korteks. Nanti kita akan lihat videonya seperti apa sih pembentukan spora itu. Jadi ini berisi material genetik yang material genetik kromosom dari bakteri tersebut yang di packing sedemikian rupa sehingga melindungi. Jadi nanti pada kondisi tertentu yang sangat ekstrim seperti sudah saya katakan, dia membentuk spora, dia pack, ya setelah kondisi sudah aman terkendali lagi, sudah kondisi tersebut memungkinkan untuk hidup, maka spora ini akan kembali membentuk bakteri baru, ya seperti itu. Nanti kita coba lihat videonya ya seperti apa. Kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Lihat ya, sebentar saya share sound dulu. Spore forming back. Kedengaran suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar ya? Oke. Baik, bismillah. Spore forming bacteria grow as vegetative cells and divide by binary fission when nutrients are available and environment. Oke, jadi ini bakterinya membelah menjadi dua ya kalau lingkungannya mendukung ya, artinya kecukupan nutrisi bagus, kemudian suhu untuk dia hidup bagus ya, kemudian tidak ada bahan-bahan kimia yang merusak, dia pada kondisi normal dia membelah diri ya. Conditions are not adverse. When nutrients are depleted or conditions become adverse, Nah, ini kondisi pada saat yang saya katakan tadi, kondisi yang sangat ekstrim, artinya nutrien tidak tercukupi, kemudian terjadi kekeringan juga ya, sama seperti manusia ya, terjadi kekeringan, kemudian terjadi diberikan bahan-bahan kimia yang bisa merusak tubuhnya, ya ini dia akan memulai membentuk spora. Formation is initiated. The DNA condenses and aligns its kromosomnya tadi yang tadi mengepak secara erat, kemudian dia kondensasi, artinya melebar ya, menjadi merenggang. Ya. Self in the center of the cell. The vegetative cell is now referred to as the mother cell. Next, the DNA divides into two. Jadi kromosom tadi atau DNA dari bakteri tadi dia bereplikasi ya, membentuk dua kromosom di mana kromosom yang satunya dia tetap ya pada sisi satu, kemudian kromosom lainnya dia menjauh ya setelah bereplikasi, setelah menjadi dua kopi ya, menjadi dua salinan. Complete copies, and the mother cell membrane invaginates to form the developed.
ya, dipisahkan sama ini ya, membran plasma tadi, membran plasma yang satunya memiliki membran plasma sendiri, yang satunya juga memiliki membran plasma sendiri. Jadi ada kerajaan di dalam kerajaan ya. Jadi ada dua kerajaan di sini. Developing forespore. The mother cell membrane continues to grow and engulfs the developing spore. Jadi bagian yang satunya tadi dia engulf, artinya menelan, jadi seperti fagositosis ya, tapi tidak dihancurkan ya. Justru bagian yang satunya tadi, kromosom yang satunya didegradasikan dengan enzim proteolitik ya, jadi dilisiskan ya. Jadi yang tersisa nanti kromosom yang berada di sisi sebelah kiri tadi ya. Developing spore is now surrounded by two membrane layers. Next, peptidoglycan is laid down between the two membranes of the bagian ini tadi memiliki kromosom ya. Kromosom itu tentunya saja kalau ada ribosom maka dia akan mensintesis protein-protein ya. Nah, pada bagian ini dia mensintesis peptidoglikan ya, mensintesis peptidoglikan di lapisan ini ya. Jadi yang berwarna biru ini ya. Developing inilah nanti yang disebut cortex ya. Spore to form the cortex. Ya. Dipicolinic acid is formed inside the developing spore and calcium enters Jadi setelah membentuk cortex tadi, dia menyerap kalsium ya yang berada di sekitarnya ya. Kemudian nanti juga akan melepaskan air. Jadi kondisinya nanti dia juga kering karena dia melepaskan air dan menyerap beberapa kalsium di sekitarnya. The outside. As calcium enters the spore, water is removed. A protein coat forms exterior to the cortex. Setelah membentuk cortex tadi, dia juga mensintesis protein coat ya. Jadi membentuk mantel dari cortex tersebut yang sudah dibuat ya. Sedikit demi sedikit akhirnya nanti menebal. And the spore becomes mature. Some spores form an additional layer called the exosporium. Nah, exosporium ini tidak semuanya bakteri memiliki ini ya. Jadi ada beberapa bakteri yang mensintesis lagi exosporium. Jadi exosporium itu bagian tambahan dari spora ya. Fungsinya juga untuk perlindungan spora. Tapi tidak semua bakteri yang menghasilkan spora itu menghasilkan exosporium ya, hanya beberapa saja ya. A mature spore is resistant to environmental conditions. Finally, lytic enzymes destroy the mother cell. Pada bagian akhirnya nanti enzim proteolitik itu entah bagaimana mekanismenya ya. Bayangkan bakteri yang tidak memiliki otak dia bisa bekerja seperti ini ya. Jadi ada enzim proteolitik, dia menghancurkan lagi lapisan dinding sel, membran plasma dinding sel ya, sehingga spora ini nanti keluar ya. Spora ini akan keluar dan bagian yang sudah dilisiskan ini akan hancur, terdegradasi. And the mature spore is released. Ya. Nah, ini biasanya bisa sampai 15 jam dia seperti ini ya. Nanti kalau ketemu kondisi yang memungkinkan, ini akan kembali lagi sedikit demi sedikit akan kembali lagi wujudnya menjadi bakteri ya, bakteri yang permulaannya ya, seperti itu. Jadi ini sekilas tentang endospora ya. Bisa dipahami? Bisa? Atau bingung? Ada yang bingung nggak apa-apa, tanyakan aja. Atau diulang lagi nggak masalah. Ada? Enggak, Pak, dari saya paham aja, Pak. Oke ya, kalau begitu kita lanjut lagi slide kita. Tadi ini. Oke, ini sudah kita bahas tentang spora tadi ya. Nah, kita masuk lagi. Nah, sekarang kita masuk di pili ya. Tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang pili. Dia bisa berfungsi sebagai alat gerak ya. Alat gerak disebut juga fimbria ya. Fimbria. Nah, kalau pili yang mentransfer plasmid tadi ke bakteri lainnya itu disebut seks pili atau pili konjugasi. Jadi dia memanjang, ya memanjang. Ini memanjang, ini juga memanjang, ya. Jadi terjadi transfer, ya transfer dari material genetik
dari plasmid ke tempat lain, ya seperti itu. Jadi ada dua fungsi, ya. Ini pilih letaknya kalau di mikroskop ini ya, elektron dia kelihatan jelas, ya. Ini pilih apa namanya? Pilih seks, kemudian ini fimbria, ya, yang untuk membantu pergerakan dari bakteri, ya seperti ini. Kemudian setelah pilih ada flagel, ya. Tadi kita sudah jelaskan ya panjangnya. Tidak apa-apa kita kembali lagi. Ini tadi mungkin apa namanya, ada pertanyaan kok bisa bentuknya seperti ini. Ini bentuk flagelnya model apa kok sampai ada di semua tubuhnya, kita akan bahas ya. Akan bahas. Nah, flagel ini alat untuk membantu, sudah saya sampaikan tadi bahwa membantu pergerakan. Biasanya bakteri-bakteri anaerob, tapi bakteri yang aerob juga ada sebagian yang memilikinya ya. Nah, berdasarkan letak dan jumlah flagel, ini ada beberapa jenis ya. Jadi yang pertama ada atrik ya, kalau berdasarkan letak dan jumlahnya. Ada atrik yang sama sekali nggak memiliki flagel. Kemudian ada monotrik. Kalau monotrik dari kata mono, satu ya. Nah, ini flagelnya tunggal dan terdapat pada ujung bakteri ya, di ujung dia, satu saja. Kemudian ada yang disebut sebagai lopotrik. Nah, lopo ini dia lebih dari satu, ya, tapi pada salah satu ujung, ya, atau bagian polar, mau ujung kanan, ujung kiri, ya, tapi dia berambutnya banyak, apa namanya, flagelnya banyak, ya. Sementara ada yang disebut sebagai amfitrik, ya, amfitrik ini di kedua sisi, satu atau lebih, mau satu, mau dua juga nggak apa-apa, mau tiga juga nggak apa-apa, selama dia ada di kedua sisi, ya, kedua kanan dan kiri, polar kanan, polar kiri, maka disebut sebagai amfitrik. Lalu ada yang terakhir ini disebut sebagai peritrik, apabila dia ada di semua tubuh. Ya, apabila ada di semua tubuhnya flagel. Jadi rame dia, paling keren sendiri karena paling banyak flagelnya ya di semua tubuh. Nah, ini untuk melihatnya kita bisa menggunakan pewarnaan flagel. Ya. Ini contohnya ya. Ini apa ya tadi? Made masih ingat? Jadi coba diingat. Saya coba tanya-tanya kalian ini supaya kita ada interaktif sedikit. Soalnya sisa saya sendiri di lab ini. Ingat ya, kalau nggak ada atrik, kalau satu di ujung monotrik, kalau di ujung dan lebih dari satu lopotrik. Kemudian kalau dia ada di antara kedua sisi, mau satu flagelnya atau dua flagelnya disebut amfitrik, dan kalau ada di seluruh tubuh disebut peritrik. Ya. Nah, kita coba sekarang siapa ini yang saya lihat di layar. Alicia, ini gambar pertama apa ini? Monotrik, Pak. Monotrik ya. Oke. Si Anu, Fahrul, setuju apa enggak? Kalau ada jawaban berbeda silakan aja dibantah. Yang gambar pertama itu Pak ya? Ya, yang merah ini. Ya setuju Pak, yang kalau ada ekor tunggalnya gitu monotrik Pak. Oke ya. Nah sekarang siapa ini? Rifki Sania. Gambar kedua ini apa ini? Amfitrik, Pak. Amfitrik ya. Rian, cocok apa enggak? Cocok, Pak. Cocok ya. Kalau yang biru ini apa, Rian? Yang biru ini ya, ayo, apa ini? Ayo, tadi ini amfitrik, kalau ini apa ini? Dia lebih dari satu. Di ujung, di kedua ujung. Ayo, ada yang mau bantu? Amfitrik, Pak. Ya, kenapa? Amfitrik. Juga Pak. Amfitrik. Oh, oke. Oke ya. Jadi amfitrik ya. Nah, yang terakhir si siapa ini? Saya lihat-lihat dulu namanya nih. Jangan sampai tidur. Dona Anjani. Kalau yang terakhir apa ini? Peritrik, Pak. Apa? Peritrik.
Kenapa bisa peritrik? Coba jelaskan. Karena itu flagelanya ada di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Oke, ada di sekitar tubuhnya ya, ada di hampir di seluruh permukaan tubuhnya. Oke, ya. Jadi seperti itu tadi gambarannya. Nanti ujian juga begini ya. Jangan kira saya keluarkan gambar-gambar model-model begini ya. Ini nggak keren udah. Kita pakai yang begini-begini sekarang ya. Nanti jadi ujian itu ujian saya cukup banyak berlogika orangnya. Jadi harus dipahami sehingga nanti apa yang kalian pahami nanti itu yang kalian bisa jawab pada saat ujian ya. Oke, kita sudah masuk di flagel. Mohon maaf, saya matikan bel dulu ya. Oke, kita sudah masuk di flagel tadi. Nah, sekarang kita masuk di perkembangbiakan bakteri ya. Perkembangbiakan bakteri. Nah, secara umum ya, perkembangbiakan bakteri itu ada dua ya secara umum. Jadi ada yang bersifat aseksual ya, jadi tidak ada kontak dengan bakteri lain ya. Maksudnya aseksual ya pasti ada seksual itu kontak ya, ada kontak antara gamet jantan dengan betina atau antara bakteri satu dengan bakteri lain. Kalau manusia jangan ya, jangan antara laki-laki dengan laki-laki. Kalian melanggar hukum norma agama dan norma sosial di negara kita ya. Jadi ada yang aseksual ya, jadi dia tidak mengadakan kontak dengan bakteri lainnya. Nah ini aseksual ini seperti apa? Jadi dia membelah diri ya, kalian sudah tahu ya, sudah belajar pada saat SMA di mana proses membelah diri. Jadi kromosom bakteri itu bereplikasi dulu ya, setelah bereplikasi dia berada di masing-masing ujung ya, atau sifatnya polar. Nah setelah itu dia akan membelah menjadi dua ya. Begitu juga nanti ini juga akan membelah dan selanjutnya akan membentuk koloni ya. Yang kalau pada medium dia mau tampak jelas ya, seperti bulatan-bulatan yang sudah kita simak tadi beberapa perkuliahan tadi ya, pada saat kuliah pertama dengan kuliah yang baru lewat tadi. Nah seperti itu secara seksual. Nah, kemudian kalau seksual seperti apa? Jadi dia ada kontak ya, baik itu dengan bakteri maupun dengan dengan virus atau dengan material genetik lainnya ya. Jadi yang pertama itu ada konjugasi ya. Konjugasi itu perpindahan DNA dari satu sel ya ke sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antar kedua sel. Contoh konjugasi ini apa? Yang tadi ya, yang ini ya. Ini proses konjugasi. Jadi material genetik yang dari plasmid bakteri A itu pindah ke bakteri B ya melalui caranya konjugasi ya. Peristiwa ini disebut sebagai konjugasi. Nah setelah konjugasi ada yang disebut transformasi ya. Jadi bakteri ini mengambil DNA ya, dari lingkungan sekelilingnya ya. Jadi kenapa juga bakteri itu bisa bersifat resisten antibiotik. Jadi bukan cuma karena ini ya, bukan karena pernah dikasih antibiotik kemudian dihentikan ya, tidak seperti itu. Jadi bisa juga terjadi secara alamiah. Misalnya di sekitar bakteri tersebut terdapat potongan-potongan material genetik, misalnya DNA, ya DNA kita saja atau DNA virus atau bakteri lain. Kemudian DNA tersebut masuk melalui membran sel dari membran plasma dari bakteri tersebut. Nah, setelah masuk potongan material genetik tersebut dengan suatu enzim, maka plasmid tadi akan terbuka, kemudian material genetik tersebut akan terpasang di situ, ya, akan terpasang. Nah, kalau sudah terpasang, ini disintesis, ini bisa menghasilkan protein-protein yang unik atau protein-protein lain, ya. Itu transformasi. Nanti kita akan banyak bahas ini pada saat kuliah tentang teknik rekombinan. Nanti akan banyak dibahas tentang teknik rekombinan, di mana material genetik dari luar ya, yang saya ingatkan kembali, material genetik dari luar yang ada di sekitarnya itu diserap sama bakteri. Ya, nanti setelah terserap, potongan material genetik ini akan tersambung dengan material genetik dari bakteri. Ya, yang ketika di sintesis itu menghasilkan protein baru yang belum pernah sebelumnya disintesis sama bakteri. Ya, seperti itu. Itu proses transformasi. Selanjutnya ada yang disebut transduksi, ya, transduksi. Apa ini transduksi?
transduksi ini pemindahan DNA, ya pemindahan DNA dari suatu virus, ya virus ke bakteri. Contohnya apa? Contohnya misalnya bakteri E. coli yang diinfeksi sama bakteriofag atau virus T4, ya T4. Jadi itu peristiwa transduksi. Jadi material genetik yang dibawa sama bakteriofag ketika menginfeksi misalnya E. coli, bakteri E. coli, maka itu akan masuk ke lapisan sel dari bakteri. Nah, material genetik yang sudah masuk itu nanti akan menyambung dengan material genetik dari bakteri. Hampir sama sebetulnya dengan transformasi, cuma kalau transduksi ini lewat perantara phage atau salah satu contohnya bakteriofag yang merupakan virus, ya itu bedanya. Konjugasi tadi antara bakteri dengan bakteri, tapi melalui pili seks. Sementara kalau transformasi dia ngambil potongan material genetik dari luar tanpa perantara apa-apa, ya. Kalau transduksi dia mengambil material genetik dari tempat lain tapi dengan bantuan phage, dengan bantuan atau misalnya virus, ya seperti itu. Itu bedanya. Ya, nanti ini akan lebih banyak dibahas sebetulnya lebih dalam di perkuliahan teknik rekombinan. Ya, makanya itu mungkin ada pertanyaan kenapa bisa ya gampang sekali mikroorganisme itu bermutasi, ya karena begini, ya proses-proses seperti inilah yang menyebabkan mereka mudah bermutasi, ya. Bukan hanya karena terkena paparan bahan kimia, tapi bisa saja karena ada penambahan material genetik dari luar yang dibawa oleh benda-benda lain atau mungkin dia ambil sendiri dari lingkungannya, ya seperti itu. Nah, untuk peristiwa seksual ini walaupun namanya seksual, tapi dia tidak menghasilkan anakan, ya, tidak menghasilkan anakan baru. Jadi misalnya orang sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina bertemu menghasilkan anakan. Nah, kalau ini bakteri tidak seperti itu. Jadi maksud dari proses seksual dari bakteri ini, dia ada pemindahan material genetik dari bakteri satu ke bakteri lainnya, atau dia mengambil material genetik dari luar, atau dia memperoleh material genetik dengan bantuan phage, ya. Itu gambaran dari perkembangbiakan bakteri secara seksual, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kebutuhan akan nutrien, ya. Jadi secara umum 3 kelompok nutrien, ya, bukan ini harus digarisbawahi ya, 3 kelompok nutrien bukan 3 kelompok bakteri ya. Jadi 3 kelompok nutrien yang dibutuhkan bakteri untuk pertumbuhannya. Yang pertama ada karbon, ya, itu untuk pembentukan konstituen sel, ya, supaya bentuk-bentuk sel itu mantap, ya, kokoh, itu membutuhkan karbon, ya, biasanya dari CO2, ya, atau dari glukosa, ya pemecahan C6H12O6 itu diambil juga sumber karbonnya untuk pembentukan konstituen sel bakteri. Kemudian ada sumber nitrogen, ya. Jadi nitrogen ini tuh untuk membuat protein, ya, untuk membantu sintesis protein. Kemudian sumber energi, ya. Ini sumber energinya bisa dari glukosa juga, ya, dari gula-gula sederhana. Nah, ini untuk fungsi selulernya, ya, untuk menjalankan aktivitasnya, rutinitasnya. Jadi ada 3 sumber nutrien yang dibutuhkan oleh bakteri ini, baik itu karbon, nitrogen maupun energi, ya. Nah, berdasarkan kebutuhan akan nutriennya itu tadi dari sisi nutrien, ya, sementara ini dari sisi bakterinya, ya. Jadi kebutuhan akan nutrien ini bakteri dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama ada bakteri autotrof, ya. Yang kedua ada bakteri heterotrof, ya. Apa bedanya? Nah, kalau bakteri autotrof ini hanya membutuhkan CO2, ya, CO2 dari udara saja itu sebagai sumber karbon, ya. Sementara kalau heterotrof dia membutuhkan glukosa, ya, glukosa. Nah, ini glukosanya dapat dari mana? Biasanya bakteri heterotrof ini dia tumbuh pada makhluk hidup, ya. Makanya banyak bakteri heterotrof ini sifatnya lebih patogen, ya, dibanding dengan autotrof. Kalau bakteri autotrof itu dari lingkungan saja. Makanya bakteri autotrof ini banyak di tanah, ya, banyak di di daerah tanah. Sementara kalau heterotrof itu banyak pada makhluk hidup karena dia membutuhkan glukosa. Nah, glukosa ini didapatnya dari mana? Ya, dari aktivitas organisme, ya, seperti manusia, hewan, ya, bahkan mungkin tumbuhan. Nah,
ini lagi autotrof dibagi menjadi dua, ya, berdasarkan sumber energinya. Nah, ada autotrof yang fotosintetik, ya, dia memperoleh energinya dari fotosintetik menggunakan bantuan cahaya. Kemudian ada bakteri autotrof yang sifatnya kemosintetik, artinya memproduksi sumber energi itu dihasilkan dari oksidasi senyawa anorganik seperti besi, ya, kemudian sulfur, kemudian amina dan nitrat, ya, nitrit, seperti itu. Jadi ada dua, ada yang autotrof, kemudian heterotrof. Nah, khusus autotrof tadi dibagi dua, ada yang autotrof fotosintetik dan autotrof kemosintetik. Nah, ini kebanyakan yang sudah saya sampaikan tadi dia banyak di lingkungan, sementara kalau heterotrof itu banyak di sel-sel hidup, ya, baik itu manusia maupun hewan, ya, seperti itu. Nah, ini kata kuncinya hampir semua bakteri patogen termasuk jenis ini. Patogen artinya bisa menyebabkan penyakit, ya, seperti itu. Karena dia juga bersaing sama ini, ya, sel tubuh kita. Sel tubuh kita juga butuh nutrien, nah, dia juga butuh nutrien, jadi terjadi kompetisi, ya, sehingga dia bisa menginfeksi sel-sel tubuh kita, menghancurkan sel tubuh kita untuk berkompetisi mendapatkan sumber nutrien tersebut. Ya, seperti itu. Oke, yang mau ke toilet silakan saja. Kemudian habis kebutuhan akan nutrien, ini kebutuhan akan oksigen tadi sudah dijelaskan sih sebetulnya pada saat kuliah pertama, yaitu secara umum, ya, tapi terkhusus untuk bakteri ini dibagi empat, hanya dibagi empat, ya, kebutuhan akan oksigen. Yang pertama ada aerob obligat, ya, bakteri aerob obligat jadi mutlak membutuhkan O2. Kemudian ada anaerob obligat, ya, dapat hidup tanpa O2. Tadi kalau kuliah pertama saya ada aerob dan aerob, sekarang ini kita perjelas lagi, ya. Jadi bakteri ini masuk aerob obligat atau anaerob obligat, atau mungkin yang ketiga aerob atau anaerob fakultatif, sama saja. Aerob fakultatif atau anaerob fakultatif itu sama saja. Artinya dapat tumbuh dengan atau tanpa O2, ya, mau dia di lingkungan aerob atau di lingkungan aerob dia masih bisa tumbuh. Dan ada lagi yang disebut sebagai mikroaerofilik, ya. Dari kata ini aja ini sudah bisa kita tahu, ya, mikro kecil, aero ini kebutuhan akan O2, kemudian filik ini suka, ya, artinya butuh, ya, butuh oksigen dalam jumlah yang kecil, ya, mikroaerofilik. Nah, ini penjelasannya hanya dapat tumbuh dalam tekanan O2 yang rendah, ya. Jadi dia butuh oksigen tapi tekanannya cukup rendah, ya. Dengan kadar CO2 5-10%. Jadi masih butuh juga karbon dioksida, ya, seperti itu. Sekitar 5-10% ada mikroaerofilik. Nanti bagaimana bentuknya itu akan kita coba jelaskan di ini, ya, di kuliah simulasi praktikum nanti, ya, seperti apa yang sifatnya mikroaerofilik, kemudian aerob obligat, anaerob obligat, lalu anaerob fakultatif di dalam suatu medium, ya, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan akan temperatur. Tadi ada nutrien, kemudian oksigen, dan terakhir kebutuhan akan temperatur. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Ada psikrofilik, ya. Ini dapat tumbuh pada suhu di bawah di bawah 0 derajat, ya, antara -5 sampai 30 derajat. Nah, suhu optimumnya, apa yang dimaksud suhu optimum dan dapat tumbuh, ya? Kalau dapat tumbuh artinya bakteri ini bisa tumbuh pada suhu-suhu seperti ini, ya. Namun ketika berada di suhu optimum adalah suhu di mana bakteri bisa berkembang biak, ya, berkembang biak dengan nyaman tanpa ada gangguan dan merasa rileks pada saat berkembang biak. Nah, ini pada suhu optimum 10-20 derajat Celcius, ya, seperti artinya dia memang bisa tumbuh sih, misalnya ditaruh di bisa bertahan, bisa bisa beradaptasi pada suhu -5 sampai 30. Cuma optimumnya kalau mau misalnya beranak lebih banyak lagi itu 10-20, ya, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya mesofilik, ya, pertengahan artinya. Nah, ini bisa tumbuh antara 10-45, ya. Ini hampir setara dengan suhu tubuh, ya. Jadi suhu optimumnya 20-40. Ini hampir kebanyakan bakteri itu sifatnya mesofilik, ya. Kebanyakan dia tumbuh optimum di 20-40. Nah, yang terakhir ada termofilik. Nah, ini pada suhu ekstrim, ya. Ada beberapa bakteri yang
kalau kita rebus misalnya kita masak air tidak pada sampai suhu 100 derajat Celcius tidak sampai pada suhu 100 derajat Celcius, misalnya 50 derajat Celcius, karena kita lihat sudah bergelembung airnya. Orang Indonesia kan begitu ya, dibilang sudah mendidih ya, padahal titik didih itu 100 derajat Celcius ya. Artinya masih bergelembung dibilang sudah mendidih, padahal suhunya masih 60 derajat, itu masih bisa tumbuh bakteri termofilik kalau ada di air yang kita rebus ya. Tapi kalau sudah suhu sampai 100 derajat Celcius ya hampir semua bakteri itu sudah musnah ya, sudah bisa hancur. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada kebutuhan akan pH ya. Ada beberapa bakteri yang tumbuh pada pH asam, kemudian ada yang bisa tumbuh pada pH basah. Contoh yang asam itu misalnya ini ya, Helicobacter pylori ya. Saya kasih contoh Helicobacter pylori yang menyebabkan radang pada lambung ya. Jadi orang yang pernah menderita radang lambung salah satunya bisa disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Kenapa? Karena dia bisa ini ya, bertahan pada suasana asam ya, asam kuat. Bayangkan HCl itu memiliki asam kuat tapi dia bisa masuk di situ ya dan menyebabkan infeksi di lambung. Nah, tapi secara garis besar ya, secara umumnya biasanya bakteri itu optimum tumbuh pada pH 7,2 sampai 7,6. Jadi netral hampir agak basah ya, seperti itu. Nah, lalu ada lagi bakteri yang bisa tumbuh pada garam yang kadarnya sangat tinggi ya. Jadi dia butuh kadar garam yang tinggi untuk pertumbuhannya. Ini disebut sebagai bakteri halofilik ya, halofilik. Jadi dari kata halo ya, bukan halo-halo ini ya, telepon ya, artinya memiliki kadar garam yang tinggi, kemudian filik suka ya. Jadi dia butuh, artinya butuh dengan kadar garam yang tinggi. Nah, ini contohnya sampai dikasih nama Halobacterium ya, salinarum, ini hidup di laut ya dengan kadar garam yang cukup tinggi ya. Kemudian ada bakteri yang membutuhkan tekanan osmotik yang tinggi, ini disebut sebagai bakteri osmofilik ya, seperti itu. Jadi itu tadi kebutuhan-kebutuhan bakteri akan baik itu nutrien, O2, kemudian suhu ya, pH, kekuatan ion dan tekanan oksigen, tekanan osmotik ya. Nah, yang terakhir ya, ini nanti akan masuk di simulasi ya, simulasi pemeriksaan mikroorganisme. Nah, di sini untuk mengetahui suatu bakteri ya, bagaimana kita untuk mengidentifikasi suatu bakteri, maka ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap mikroskopis, ini menggunakan mikroskop. Ini awalnya untuk mengetahui bagaimana sih bentuk bakteri tersebut, apakah kokus, apakah basil, atau spiral. Kemudian kalau kokus itu apakah dia monokokus, diplokokus, atau mungkin streptokokus, atau mungkin staphylococcus. Nah, ini secara mikroskopis dibantu dengan menggunakan pewarnaan ya. Jadi ada pewarna, terserah nanti mau pewarnaan gram kalau misalnya mau tahu dia sifatnya gram positif atau negatif, atau mau lihat kapsulnya dia berkapsul apa enggak ya kita pakai pewarnaan kapsul. Kemudian mau lihat dia berflagel apa enggak kita pakai pewarnaan flagel ya. Jadi pemeriksaan mikroskopis ini dia untuk melihat morfologi bakteri ya secara mikroskopis ya, memang mikroskopis ya. Jadi dia melihat morfologinya. Yang kedua, secara makroskopis untuk menumbuhkan ya. Jadi makroskopis itu untuk menumbuhkan. Nah, ini menggunakan medium ya. Fungsinya apa? Dia untuk melihat koloni bakteri ya, koloni-koloninya. Jadi ini koloni bakteri semua ini yang warna putih. Jadi ini koloni bakteri semua yang warna putih ya. Seperti ini. Ini pada medium. Kalau kalian lihat berwarna merah, ini biasanya mengandung darah ya, bukan darah manusia ya, tapi ini darah biasanya darah misalnya domba, anak domba ya yang misalnya mengalami partus, sudah partus ya, mohon maaf, yang letal ya pada saat partus. Nah, itu yang pada saat dilahirkan sudah mati ya, ini darahnya diambil kemudian digunakan ya untuk medium, karena ada beberapa bakteri memang yang suka dengan nutrien-nutrien dari yang dibawa sama darah ya, seperti Staphylococcus tadi ya. Jadi bentuk koloninya seperti ini. Ya, ini yang warna putih koloni semua.
yang terakhir untuk mengidentifikasinya lagi, ya itu kita menggunakan uji biokimia. Nah ini lebih spesifik lagi, misalnya mengetahui sifat bakteri, apakah dia memfermentasi gula, misalnya kayak lactobacillus yang menyebabkan apa namanya karies juga, ya dental cavity ya, yang menyebabkan gigi berlubang, ya itu artinya bakteri di situ dia bisa menghasilkan ini ya, bisa memfermentasi glukosa, yang memfermentasi gula-gula. Nah, tapi untuk uji biokimia ini tidak kita tampilkan, tidak kita lakukan ya, hanya sekedar tahu saja. Kenapa? Karena ini butuh waktu lagi untuk penjabarannya, ini butuh satu modul lagi sebetulnya ya. Tapi ini pun untuk uji biokimia biasanya sudah tidak dilakukan lagi misalnya oleh dokter atau dokter gigi, tapi biasanya digunakan misalnya untuk identifikasi khusus ya, dan itu memerlukan serangkaian pemeriksaan yang cukup panjang ya. Uji biokimia biasanya dilakukan oleh laboran. Kalau laboran memang wajib mengetahui uji biokimia, dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mempelajarinya ya, butuh space yang panjang. Jadi yang cukup untuk kita pelajari saja untuk mikrobiologi dasar ini hanya mikroskopis dan makroskopisnya saja. Insya Allah nanti akan dibawakan besok ya, insya Allah. Jadi seperti itu saja perkuliahan bakteriologi hari ini ya, itu saya sampaikan. Syatikum ya. Mungkin paginya nanti akan belajar tentang ini ya, apa namanya, tentang virologi ya dengan Dr. Mas Yudi. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Siapa? Saya Pak Rizky Sania Pak. Ya, silakan. Ya Pak, izin bertanya mengenai kebutuhan akan temperatur Pak. Misalkan Pak, contoh di mesofilik Pak, suhu optimnya 20 sampai dengan 40 derajat Celcius Pak, tapi dia masih bisa hidup antara 10 sampai dengan 45 derajat. Semisal bakteri ini tuh di mesofilik ini tuh di antara 15 derajat, berarti masih bisa hidup Pak ya, 20 sampai 10. Nah itu apakah ada perbedaan Pak antara yang tidak optimum sama yang optimum Pak? Bakteri apa ada perubahan bentuk atau seperti apa Pak? Sebetulnya dia dapat tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak secepat ya. Ini soal apa namanya kuantitas dan durasi ya, soal durasi pertumbuhan. Ketika dia diletakkan, artinya ketika ada kata-kata ini ya, dapat tumbuh, dia memang dapat tumbuh ya, tapi tidak secepat ketika dia berada pada suhu optimum. Suhu optimum misalnya 20 sampai 40. Ini pun ada lagi yang lebih optimum, di antaranya misalnya 30 ya. Makanya kalau kita praktikum biasanya bakteri itu ditanam, hampir semua sih kita perlakukan ditanam itu pada suhu 37 derajat Celcius, ya itu sudah optimum sekali itu, 35 sampai 37. Nah, ketika ditanam pada suhu, ditumbuhkan pada suhu tersebut, sehari saja itu sudah banyak dia, koloninya seperti ini ya, misalnya ini. Ini koloninya bisa sebanyak ini. Tapi kalau kita letakkan misalnya pada suhu ini ya, 15 derajat Celcius, itu biasanya koloninya paling cuma beberapa titik ini saja. Ya, artinya dia memang tumbuh, cuma tidak secepat dan tidak semasif ya, dan tidak segila pada saat di suhu optimum ini. Ya. Jadi artinya aktif menghasilkan keturunan lah kalau di suhu optimum. Sementara kalau yang ini dia menghasilkan keturunan cuma ya tidak terlalu masif lah, seperti itu. Bisa dipahami. Ya. Ya makanya di tubuh kita juga ya ada daerah-daerah tertentu, misalnya Clostridium tetani. Clostridium tetani itu kalau kena di kulit kita, dia itu bisa cepat mati karena dia salah satunya juga selain karena dia butuh apa namanya? Dia memang butuh suasana anaerob ya. Dia juga misalnya suhunya dia tidak bisa suhu yang terlalu panas di luar. Di luar kan agak panas. Dia harus masuk ke dalam-dalam untuk mendapatkan suhu yang lebih dingin daripada di luar. Ya, makanya dia tidak tumbuh dengan masif. Sementara kalau sudah masuk di dalam sel tubuh kita, apalagi area anaerob, kemudian suhunya optimum, ya misalnya di luar tadi suhunya 50 derajat, sementara di dalam sel tubuh kita dia bisa dapat sampai 15 derajat, di mana suhu
kita anggap dia psikrofilik lah, suhu optimumnya 10-20. Ketika dia masuk di dalam sel tubuh kita yang suhunya 15, dia sudah bisa berkembang lebih cepat lagi ya. Walaupun sebenarnya suhu tubuh kita kan 37 ya. Misalnya di dalam sel yang terlalu dalam dia suhunya 15 itu dia bisa tumbuh dengan masif. Seperti itu gambarannya. Bisa dipahami ya. Jadi kecepatan tumbuh mikroorganisme juga tergantung dari suhu ya, sifatnya. Misalnya kalau kita sudah tahu bakteri ini ketika berada dia sifatnya itu mesofilik, artinya 20-40. Kita coba taruh di suhu 37 lah, pasti dia akan sangat masif. Tapi kapan berada di tempat lain yang suhunya ya cuma 17 lah, 17 ya itu nggak semasif sih, nggak lebih banyak gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ya, bisa Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Pada menyimak aja ini kan. Seandainya kuliah offline, saya datangi kalian satu-satu ini. Menyimak aja ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Salsabila. Tadi saya lupa namanya Pak, yang tadi bakteri yang tidak ada kapsul itu ya? Yang mana? Yang ada mengeluarkan cairan untuk perlindungan diri itu loh Pak. Cairan yang mana itu? Ini ya tadi yang barusan. Yang ini, spora. Iya, yang spora tadi. Kan Bapak bilang tadi ada yang mengeluarkan cairan, ada yang enggak. Nah, itu untuk proteksinya apa lebih berkurang ya Pak kalau yang tidak mengeluarkan cairan itu? Sebetulnya hampir sama aja sih. Itu bukan cairan ya, dia sejenis apa ya, lapisan juga, lapis. Ya memang dibilang cairan juga ya cair, tapi dia lebih ke lapisan kayak apa ya? Seperti telur lah, mungkin hampir ya bentuknya juga hampir mirip telur dadar ya. Jadi dia hampir setengah ini ya, setengah cair, setengah padatan juga. Jadi dia kalau dibilang lebih lebih tahan ya sama aja. Sebetulnya sama saja sih. Cuma kalau ada tambahan seperti itu ya dia tentunya lebih kuat aja ya. Jadi kalau ada bahan kimia lainnya ya, bahan kimia lainnya, misalnya pemanasan ya, pemanasan misalnya kalau yang kita anggaplah 100, dua-duanya ini masih bisa tahan ya, dua-duanya masih bisa tahan. Nah, endospora yang tidak ada exospora ya namanya tadi itu ya. Jadi yang tidak memiliki exospora ketika misalnya pada suhu 150 dia sudah bisa mengalami kerusakan sedikit demi sedikit. Sementara yang exospora ya itu dia masih bisa bertahan ya, nanti pada saat suhunya mungkin 200 dia sudah bisa rusak ya. Jadi bukan dia bisa bertahan juga sih dua-duanya, tapi bisa mengalami kehancuran juga ya kalau ditingkatkan pemanasannya ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya, jelas ada perbedaan karena ada lapisan pelindung lainnya, pelindung tambahan lainnya ya untuk spora itu supaya pada saat berada di suhu ekstrem dia bisa tahan ya, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak. Ya, oke ya. Jadi bukan ini ya, artinya spora ini memang dia pada kondisi panas yang ekstrim atau mungkin bahan kimia yang ekstrim mungkin dia bisa tahan. Tapi kalau dinaikkan lagi suhunya, dia bisa akan mengalami kerusakan. Makanya tadi pada saat materi ini ya, materi sterilisasi ya, kita belajar tadi sterilisasi, itu jangan hanya satu macam saja. Ya, tapi perpaduan, dipadukan. Apalagi kalau kalian menggunakan ini ya bahan-bahan dental itu paling sekali itu, paling rawan sekali. Banyak infeksi dari satu orang ke orang lain karena penggunaan bahan dental yang kurang bagus secara sterilnya. Ya, jadi setelah misalnya menggunakan setelah misalnya menggunakan formalin atau menggunakan desinfektan, itu kalau bisa dilakukan juga pemanasan ya, pemanasan. Nah, setelah pemanasan tidak apa-apa dibersihkan lagi dengan etanol ya, jadi bertingkat. Jadi walaupun spora yang berbentuk spora itu masih kita juga punya kesempatan untuk menghancurkan ya. Kalau menggunakan UV itu tidak akan hancur spora sebetulnya. UV itu cuma bisa berfungsi ya cuma pada bakteri yang tidak membentuk spora, tapi kalau sudah membentuk spora itu UV tidak ada apa-apanya. Makanya harus istilahnya double ya, harus
berlapis-lapis untuk mensterilkan sesuatu. Sama juga kita di lab ini, setelah misalnya kita menggunakan desinfektan, kita campur lagi ini ya, karena menggunakan pemanasan kan nggak mungkin, karena bahan-bahan metal itu kalau dipanasi ya bisa hancur juga. Jadi setelah kita desinfektan, kemudian kita berikan desinfektan menggunakan klorin ya bleaching ya, apa sih namanya itu, cairan pemutih itu, apa sih namanya saya lupa juga, Baclean ya, pakai Baclean, campuran Baclean itu kan desinfektan itu. Nah itu setelah di lab menggunakan desinfektan, kita menggunakan lagi alkohol ya, supaya tidak berkarat juga, jadi double-double. Nah setelah dikasihkan alkohol, itu kita UV lagi ya, kita UV lagi, jadi bertingkat, jadi bertahap-tahap, jadi double-double ya, sampai triple bahkan, sehingga betul-betul kuman ya, kemungkinan kuman yang ada sporanya itu bisa hancur juga ya, atau bakteri yang ada sporanya itu bisa hancur juga ya, seperti itu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, ada lagi? Mohon izin bertanya, Pak. Ya silakan, Levi. Tadi kan Bapak ada menyebutkan antara gram positif sama gram negatif, yang mana itu peptidoglicat pada gram positif itu lebih tebal dibandingkan gram negatif. Nah, tadi Bapak juga ada menyebutkan tentang antibiotik. Nah, pada gram peptidoglicat tebal itu agak sulit untuk ditebus oleh antibiotik. Nah, itu dipengaruhi karena dosis antibiotiknya atau apanya, Pak? Sebetulnya kenapa saya katakan susah ditembus, karena lapisan ininya ya, bukan ke dosisnya. Nah kalau juga ditambahi dosisnya, itu bahayanya nanti ke ini, kuman-kuman baik yang selain ini ya, selain sasaran. Jadi di tubuh kita juga ada kuman yang baik loh, untuk untuk survival sel-sel tubuh kita juga ya. Jadi jangan sampai itu juga ikut hancur kalau di penambahan dosis, dan juga bahaya juga penambahan dosis ya, larinya juga ke organ-organ lain, misalnya ginjal ya, atau hati, itu kan menyaring juga kan, itu bahayanya di situ. Nah, kenapa saya sampaikan tadi kita harus tahu bakteri tersebut gram negatif atau gram positif, karena antibiotik itu tidak sama rata ya. Jadi ada beberapa antibiotik memang yang dikhususkan untuk gram positif. Yang saya ingat sih kayak, mohon maaf kalau kalau saya salah ya, silakan dikoreksi saja kalau nggak salah, golongan streptomycin atau amoxicillin, saya nggak tahu juga, saya lupa juga ya, karena terlalu banyak antibiotik sebetulnya ya. Jadi itu memang dikhususkan untuk bakteri-bakteri gram positif. Sementara ada golongan antibiotik lainnya yang itu dia fungsinya memang menghancurkan lipopolisakarida ya. Jadi bukan sasarannya ke bakteri gram positif, tapi ke lapisannya itu. Jadi ada antibiotik yang memang disediakan untuk menghancurkan lapisan peptidoglikan itu, sehingga antibiotik itu bisa terus masuk ke ini ya, ke lapisan sitosol ini untuk menghancurkan organ-organ target dari bakteri ya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Jadi ada pembagiannya lagi ya. Jadi ada pembagiannya macam-macam kok itu antibiotik. Ada nanti kalian kalau belajar lagi ciprofloxacin, kemudian chloramphenicol, ada banyak sekali ya antibiotik. Nah ini sasaran-sasarannya beda-beda semua. Ada yang gram positif tadi, ada yang gram negatif, bahkan ada yang bukan gram positif dan negatif. Ada yang ke ini tadi, yang jenis mycoplasma ya, karena dia tidak mempunyai dinding sel ya, jadi dia cuma memiliki lapisan sterol. Itu ada lagi antibiotiknya ya. Bisa dipahami, Levi? Bisa, Pak. Ya bisa ya. Jadi ini harus nanti ada sih sebetulnya babnya, modulnya. Kalian betul-betul fokus untuk mempelajari antibiotik ya, karena ya namanya profesi dokter ya, mau dokter umum, dokter gigi, bahkan dokter hewan ya, bahkan juga perawat itu harus tahu ya sasaran-sasaran dari penggunaan antibiotik ini, biar nggak salah nanti. Misalnya di rongga mulut. Ya kita lihat infeksi ini, misalnya infeksi yang disebabkan oleh difteri ya. Difteri tadi kayak contoh dari gram positif. Nah, ketika kita salah memberikan obat antibiotik, nah itu bisa salah sasaran juga ya. Awalnya kita mau sasar ke gram positif, kita malah kenanya ke gram negatif ya.
Tapi ada juga antibiotik spektrum luas ya, itu nanti kalian pelajari juga spektrum luas. Spektrum luas artinya semua jenis bakteri dia hantam. Cuma ini berbahaya sekali kalau spektrum luas karena mikroorganisme yang baik, misalnya pada usus itu banyak sekali mikroorganisme baik, itu bisa dihancurkan juga. Ya, jadi harus bijak-bijak lah, dan memang kalian harus nanti pada saat materi tersebut tentang obat-obatan, baik itu penggunaan narkotika, baik itu antibiotik, itu harus khatam di situ ya, jangan sampai sudah terjun ke masyarakat ya, atau misalnya pergi KKN ya, kalian tidak paham ini ya penggunaan obat-obatan ini ya, termasuk nanti mungkin anti nyeri ya, asam mefenamat dan lain sebagainya, itu harus paham penggunaan obat-obatan ya. Tapi khusus ini garis besarnya saja ya, antibiotik itu seperti ini. Jadi ada yang berupa spektrum luas yang bisa menghancurkan semua bakteri, ada yang sifatnya disasarkan pada gram positif, ada yang disasarkan pada gram negatif, seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Ada lagi? Besok kita masuk di ya, virus tadi ini, bakteri. Nah, untuk perkuliahannya, masih ada sebelum saya berlanjut? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan kalau ada masih ada. Kan tadi Siapa? kuliah yang pengantar kan ada disebutkan Rickettsia itu juga bakteri, Pak. Yang membedakan dengan bakteri umumnya itu apakah strukturnya berbeda, Pak, atau dia kebutuhan oksigennya kan yang berbeda, Pak? Oh, enggak. Artinya Rickettsia itu, kenapa dimasukkan Rickettsia? Sebetulnya karena sifatnya yang berupa obligat intraseluler. Ya. Jadi Rickettsia itu masih bakteri juga sih. Masih bakteri. Sebetulnya kalau kalian tadi jawab soal tugas 1, menjawab bakteri juga sebenarnya ya betul aja ya. Cuma kita spesifikan karena kalian sudah dapat materi Rickettsia, ya harus jawab Rickettsia kalau memang ada Rickettsia, dan ciri-cirinya biasanya genusnya itu Rickettsia. Jadi bedanya dengan bakteri, sebetulnya bakteri secara umum sebetulnya kalau dibilang beda, ada bedanya, yaitu tadi dia sifatnya lebih ke ini ya, intraseluler obligat. Makanya mengatakan ya secara literatur bahwa Rickettsia ini masuk ke dalam golongan perpaduan antara bakteri dan virus. Ya, perkawinan antara bakteri dan virus. Kenapa? Karena secara tubuh dia memang bakteri, tapi secara siklus hidup dia seperti virus. Kenapa? Virus itu untuk berkembang biak ya, untuk tumbuh itu membutuhkan sel-sel hidup ya. Sama seperti Rickettsia. Rickettsia ini kalau untuk tumbuh ya, untuk bisa hidup, dia masuk ke sel-sel tubuh kita. Jadi intraseluler, masuk ke dalam ya. Jadi setelah di dalam dia berkembang biak, ya pecah, ya sama seperti virus. Baru dia cari sel-sel hidup lainnya, yaitu Rickettsia. Sementara kalau bakteri lainnya enggak ya. Jadi dia bakteri lainnya dia enggak tumbuh di dalam sel tubuh manusia. Jadi dia tidak sampai menyusup masuk ke membran sel ya, tidak sampai masuk ke membran sel manusia. Jadi di luar saja dia sudah bisa tumbuh asal ada nutrisi mencukupi ya. Bahkan misalnya tadi yang saya bilang kayak Clostridium tetani, dia sampai masuk ke dalam-dalam karena butuh lingkungan anaerob, tapi dia tidak sampai juga masuk ke dalam sel-sel ya, sel-sel supaya bisa tumbuh. Dia nggak sama sekali butuh seperti itu. Jadi asal ada saja nutrisi di area dia masuk itu, ya dia sudah bisa cukup untuk berkembang biak seperti itu. Jadi Rickettsia hampir perpaduan antara bakteri dan virus, tapi sebetulnya itu cuma istilah saja yang menggambarkan bahwa Rickettsia ini bakteri di mana untuk hidup dan tumbuh dia tetap harus butuh ini sel-sel hidup ya, seperti itu. Bisa dipahami, Raka? Atau mungkin bisa, bingung, Pak. Masih bingung? Apa? Bisa dipahami, Pak. Bisa. Terima kasih, Bisa Pak. Ya, bisa. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu saja ya perkuliahan kita tentang bakteri malam ini. Mohon maaf saya terpaksa sampaikan malam-malam ya. Saya harap kalian bisa pahami ya dengan baik. Cara belajarnya gini ya, temukan pola-pola belajar kalian. Jangan coba menggunakan prinsip belajar SKS ya, sistem kebut semalam. Nanti mau ujian baru
dikumpul semua materi dibaca, ya kalian bisa gila juga, ya bisa, itu namanya menzalimi diri sendiri. Jadi ketika sudah dapatkan materi seperti ini, baca lagi, ya coba baca lagi. Kalau ada bagian yang menarik dari materi tersebut, silahkan cari di internet, ya cari di internet. Apa yang saya sampaikan ini, saya rasa sih masih cover-covernya saja, ya. Nah, kalau kalian, saya harap sih kalian cari lagi literatur yang lebih bagus, ya, yang lebih valid dari jurnal-jurnal mengenai apa namanya yang kalian baca ini, ya supaya tambah khasanah keilmuan kalian. Jangan hanya ini ya, karena ini tidak berkembang juga kalau kita apa namanya dari materi dosen, ya. Apalagi materi saya modelnya seperti ini, banyak gambar ya, karena saya memang suka tampilkan gambar-gambar memang dibanding apa namanya kebanyakan tulisan, ya. Nah itu harus cari tambahan-tambahan referensi. Nah ketika sudah dapat materi seperti ini, baca lagi di rumah, baca lagi setelah sudah di rumah semua ya, baca lagi setelah apa namanya setelah simak materi ini ya, baca kembali tadi apa sih bagian-bagian yang dipelajari, materi bagian-bagian apa, misalnya psikrofilik, saya mau coba deh cari-cari bakterinya modelnya seperti apa, saya mau spesifik lagi deh di rongga mulut, contoh psikrofilik ini kayak apa, ya itu harus ditahu. Kemudian tertarik tentang antibiotik tadi, saya lihat tadi banyak yang antusias ya membaca apa namanya, menyimak tentang antibiotik. Nah itu cari lagi literaturnya seperti apa, ya jenis-jenisnya, modelnya seperti apa, sasaran-sasarannya kemana, apakah ke dinding sel, apakah ke material genetik, apakah ke apa namanya ribosomnya, ya, apakah sintesis proteinnya yang dihambat. Nah itu harus tahu ya, harus digali lah. Mahasiswa memang tugasnya begitu. Jadi jangan sampai seperti anak SMA ya, sudah dapat materi, sudah tutup buku, nanti itu apa mau ujian itu lagi yang dibaca itu. Saya harap ya ketika adik-adik sudah mahasiswain ini kan ujung-ujungnya insya Allah kalau umur panjang kalian akan apa namanya menjadi seorang dokter ya insya Allah. Nah itu saya harap pada saat perkuliahan jangan hanya nilai memang penting ya, nilai memang penting, oke. Karena itu nanti kalau kalian mau kerja akan dilihat IPK juga apa ya nilainya. Tapi yang lebih penting adalah kalian pahami apa yang kalian pelajari. Ya. Jangan sampai belajar cuma untuk dapatkan nilai, rugi. Karena nanti ujian sesungguhnya ketika berhadapan dengan masyarakat. Karena apa? Masyarakat tidak akan tanya IPK kalian berapa, nilai mikro kalian berapa, enggak. Masyarakat hanya akan melihat apa yang bisa kalian lakukan ketika mereka datang kepada kalian ya. Kalau kalian bolehlah IPK-nya sampai 4, sampai apa itu magna cum laude ya. Tapi ketika sudah berhadapan dengan pasien, tangan kalian tremor, baru ditanya pasien nggak bisa jelaskan, lihat HP dulu. Mohon maaf saya baca dulu literaturnya. Nah, itu kan bagaimana di masyarakatnya. Makanya saat ini yang sebelum terlambat, mumpung masih baru-baru semua ya, dalami baik-baik apa yang kalian pelajari ya, sehingga nanti di luar sudah siap pakai gitu, nanti berhadapan sama masyarakat insya Allah saya bisa selesaikan ya, seperti itu. Saya kira sih itu saja ya, sedikit ya masukan, mau didengar juga silakan, enggak juga nggak apa-apa ya, ini hanya sedikit masukan saja sebelum tidur ya. Mungkin itu saja. Yang bisa saya sampaikan. Besok insya Allah kita akan kuliah, mohon maaf ya, bisa malam lagi kita kuliah,